Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman ya, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara ya mengolah data itu dengan sederhana ya, menggunakan aplikasi data analisis pada Excel gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kan kita itu berpikir kalau olah data itu harus aplikasi yang canggih-canggih sampai kita membeli atau sampai kita harus pokoknya kadang-kadang kita berpikir harus aplikasi yang sangat canggih ya. Kemudian kita stuck di situ ya. Kita menganggap oh nggak bisa nih tanpa aplikasi ini nggak bisa. Jadi SPSS itu ya kita sudah punya rumus manual ya, diajarkan di buku-buku statistik, diajarkan oleh dosen-dosen kita gitu ya. Dan ada banyak alat yang digunakan. Bisa kita menggunakan Excel ini yang paling sederhana atau bisa menggunakan SPSS gitu ya. Jadi jangan kita berpikir, oh olah data itu harus Minitab, harus SPSS, harus EViews. Enggak ya, karena itu hanyalah alat, itu hanyalah kalkulator. Jadi kalau kita punya kalkulator itu ini merek A, merek B, merek C itu sama saja gitu ya. Yang penting kita konsepnya ya caranya kita itu bisa. Nah, saya contohkan di sini misalnya saya ingin melakukan uji korelasi ya antara waktu bermain game dengan nilai ujian matematika gitu ya. Nah, apakah ada korelasinya? Nah, di sini kita bisa menggunakan olah datanya dengan menggunakan menu data analisis ini ya. Nah, di sini ada banyak ya pilihannya dan kita akan menghitung uji korelasinya ya. Nah, sebelumnya kalau teman-teman tidak muncul data analisis di Excel-nya, teman-teman bisa ke file, kemudian teman-teman bisa ke option di sini ya. Nah, kemudian di sini ada add-in ya. Add-in di sini ada analysis toolpack, teman-teman klik kemudian go. Nah, di sini teman-teman centang ya analysis toolpack ini kemudian klik OK. Nah, nanti dia ya akan muncul di data. Di data kemudian di sini ada data analisis ya, dia akan muncul. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, tinggal kita klik data analisis. Di sini kita mau uji apa gitu ya? Kita mau uji korelasi ya. Kita klik OK. Nah, ya, di sini langsung kita sorot saja ya untuk data yang ingin kita korelasikan yaitu waktu bermain game dengan nilai ujian matematika. Nah, di sini teman-teman jangan lupa centang labels in first row ya. Kalau nggak centang label artinya teman-teman mulainya dari angka 10 dan 75. Kalau teman-teman centang label berarti mulainya dari waktu bermain game sama nilai ujian matematika. Tapi ini dia anggap sebagai label di baris pertama. Itu nggak mempengaruhi perhitungan. Kemudian output ring ya. Nah, output ring ini kalau kita pilih new worksheet play ya, ini maka hasilnya dia akan keluar di lembar baru. Tapi kalau misalnya kita pilih ya, misalnya kita pilih output ring. Nah, kita tinggal klik di sini ya. Kita tinggal pilih misalnya di sini aja deh. Kita klik OK. Nah, dia akan muncul gitu ya. Dan ini hasilnya gitu ya. Nah, bagaimana cara membaca hasil uji korelasi ini ya? Bentar. Saya wrap teks dulu ya biar kelihatan. Nah, kita lihat ya bagaimana cara kita membacanya ya. Nah, di sini teman-teman ya ada metrik pertemuan gitu ya. Ada metrik pertemuan. Nah, metrik pertemuan ini waktu bermain game, ini waktu bermain game. Artinya di sini adalah korelasi waktu bermain game dengan waktu bermain game ya. Ini tidak kita butuhkan, yang pasti nilai korelasinya perfect, sempurna, 1 gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah waktu bermain game dengan nilai ujian matematika. Ini kosong karena dia letaknya sudah ada di bawah. Nah, sedangkan yang ini adalah nilai ujian matematika dengan nilai ujian matematika. Dia perfect gitu ya. Dia 1 gitu ya. Nah, karena apa dia 1? Karena dengan dirinya sendiri. Nah, yang ingin kita cari adalah korelasi waktu bermain game dengan nilai ujian matematika. Dan di sini kita lihat ya, nilai koefisien korelasinya atau R-nya itu adalah 0,132. Nah, bagaimana kita menarik kesimpulan apakah dia ini
ada korelasi atau enggak ya kita harus cari R-table gitu ya, R-table. Nah, R-table itu ya patokannya adalah jumlah data dikurang 2. Nah, berarti kita lihat di 13. Kita lihat di R-table ya. R-table. Nah, R-table 13 ya 0,05 ya. Nah, kita di sini ya lihat di signifikansi untuk dua arah. Jadi kita lihat di 0,05 13 ya. Nah, kita dapat angkanya itu adalah 0,5140 ya. Jadi 0,5140. Nah, kalau kita bandingkan gitu ya. Kita bandingkan di sini R hitung ya itu lebih kecil dari R tabel ya. Nah, 0,132 lebih kecil dari 0,514. Nah, artinya ya tidak terdapat hubungan ya antara waktu bermain game ya, waktu bermain game dengan nilai ujian matematika. Ya. Nah, gitu. Oke, bener nggak sih hitungan kita ini? Nah, ada cara lain lagi teman-teman ya. Cara singkatnya kalau nggak mau pakai menu data analisis tadi, tinggal teman-teman pakai rumus Corel ya. Corel, tinggal teman-teman sorot ya. Kemudian koma sorot lagi ya. Nah, ya sama saja hasilnya ya. Sama saja hasilnya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau pakai SPSS? Ya, bisa. Mau pakai SPSS atau Minitab atau apa, terserah ya, bisa ya. Dan hasilnya akan sama saja sebenarnya. Kadang-kadang ya yang menjadi membuat kita stuck dalam olah data itu kadang kita berpikir, oh harus aplikasi ini, apalagi kalau di perkuliahan itu dosennya itu nggak memberi kebebasan gitu ya. Harus pakai ini, harus pakai ini. Pada dasarnya seharusnya diberi kebebasan ya, mau pakai apapun ya aplikasinya ya, bahkan mau menghitung dengan rumus sederhana pun is okay ya. Yang penting ya perhitungannya teliti, cara penarikan kesimpulannya itu benar, maka nggak akan masalah ya. Nah, kadang-kadang kita menjadi stagnan itu karena kita berpikir harus pakai ini gitu ya. Nah, mohon maaf teman-temannya ini sedikit lama ya untuk membuka SPSS-nya ya. Nanti teman-teman ini di skip aja ya, karena ini lama. Saya lupa tadi harusnya saya buka dulu ya. Karena ini pertemuan berbagai aplikasi ini nggak kuat ya di laptop saya ya. Nah, ini dia baru mau buka ya. Nah, SPSS juga sama teman-temannya, ada versi 16, 17 ya. Sampai yang saya punya terakhir ini versi 25. Sekarang katanya udah ada versi 27 ya. Saya capek kalau mau install terus ya. Karena apa? Karena hasilnya sama saja ya. Nggak merubah kesimpulan. Nah, di sini kita tadi waktu bermain game dengan nilai ujian matematika. Waktu bermain game ya. Dengan nilai ujian matematika. Waktu bermain game. Nilai ujian matematika. Oke. Tinggal kita copy saja teman-teman ya. Copy saja. Nah, kita tinggal paste di sini. Oke. Tinggal kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate bivariate. Tinggal masukkan, jangan lupa ini to tail, klik OK. Nah ya teman-teman ya, dia langsung muncul, sama saja ya hasilnya 0,132. Bedanya kalau dengan SPSS kita langsung bisa menarik kesimpulan karena dia sudah
ada nilai signifikasinya ya. Nah, karena nilai signifikasi ini lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat hubungan antara waktu bermain game dengan nilai ujian matematika. Kalau dengan Excel ini kita harus membandingkan dengan Airtable ya. It's okay mau pilih cara yang mana ya, itu kembali ke teman-teman semua pada dasarnya ya, mau menggunakan cara apapun. Kalau kita menghitungnya, menganalisis datanya itu dengan benar, dengan tepat, maka tidak akan ada masalah ya, hasilnya akan sama. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.